Presiden Senior. Jadi kita sa uwan profesional panitia ulang tahun. So di kono ko. Or tanggal di marunami panitia do pengurusol. Alam sa naginuwan taro na mapay kumanta wa sa maju tahap tujuh ano. Jadi sudah orang usaha dia kan susunan acara di kantor. Las marwata, batay ba tayo yung muna ano sila na o tinatalo ko Muhammad asal yung kantor iba na rin sa naon. Kaso nakasulat ko ni iba kita mata. Iba ka sa ng dua sa mata ito. Sungguh lang alam na baik niya. Dahil apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau tapi begitu, masa mata, wah, salikan kemarin tadi, wah sama itu, coba kita dalam sini penuh. Las marwata, dan jumjum terus, mendengar masyarakat kita, saya dari semua ini atas yang panitia, mau kemarin akan lalu bintang, sian hari terus dan panitia. Kemudian pada pikir orang lupakan berdua sudah anggota semuanya so sudah nabi dan panitia ulang tahun. Mau lihat deh. Di alam kami ketua panitia ulang tahun Nara Pilih di Bagasan Sumatera atau Bagian mengingat saya biasa matu ketua umum mana pengurus lama 5 keluar amam waktu ada Padiangan. Salam Marita Saluna. Shalom. Selamat ulang tahun yang ke-45 bagi kita Pemuan Doga Panjangan Boru Bere Ibabere yang berada di kota Padang Sidempuan. Jadi panjoro sahali kami SNBPH mandokon mauliate mati kita Pemuan Doga Panjangan meneksi haporin na di jujung lunga. Jadi menek ke Pemoton mulu sada doro hatta somon isi ni tema ni acara ketip acara tahun nanti dan arung na orang di bagasan apa Pemuan mulu sada doroha di tungan-tungan Pemuan ini ima hatana aking biaya. Jadi kami SNBPH sangat mendukung mauliate sudah mendukung yang saluhudna. Jadi kita saluhud Pemuan Doga Panjangan narung di kota Padang Sidempuan agia matutu 7 hari lam tambah sada rohata dinalau pagure-gure Pemuata di kota Padang Sidempuan. Semuanya pihak tasawtik siang kami BPH mau lihat mari kita salutna. Halo. Halo. Jadi mau lihat di halaman ketua umum Doga Panjangan Kota Padang Sidempuan. Jadi masuk mahitatu acara ibadah segala kegiatan tolong di stop, HP tolong dinonaktifkan. Untuk organis kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 2. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, seluruh tanah
Dia. Marilah umatnya kami musyawarahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, teriakan puji Tuhan serta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami langitkan puji. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami, Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi miliknya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan hidup kami menuju hidup yang kekal. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang berbahagia ialah yang mendengar Tuhan. Amin. Bernyanyi kita dari film Jemaat 163 ayat 1 sampai 2. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, bukanku miliknya. Bagi Yesus semuanya, bukanku miliknya. Bagi Yesus semuanya, bukanku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang memuji Dia. Bagi Yesus semuanya
ayat 46 sampai ayat 48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya sesungguhnya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mari kita bernyanyi dari judul kita nomor 2 ayat 1 sampai 2 bersiap untuk doa tambahan. Yesus padaku, orang baik hati, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, berdoaku, orang baik hati, jangan jalan terus. Lihat aku menyembah dan penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain dalam diri, jangan jalan terus. Kita bersatu dalam doa. Hari Tuhan dibaca amal permohonan amal yang disuruh doa Tuhan menang Tuhan menurut surat Tuhan sama dengan Tuhan Insyaallah asih doa permohonan Tuhan itu menghormati hari pas kesehatan Tuhan sama dokter acara untuk terjadi diri dari risiko terkait selingkuhan. Tuhan sudah Tuhan datang tadi bukan dan pasang Tuhan dan Tuhan yang Tuhan dari seluruh tunai nalau dikenal lagi yang bergantung berbagi dan mengajarkan kami di manusia tadi buyur diulangkan yang berasa mulai setiap hari Tuhan yang syukur di keluarga apa dan dengan orang dan mengenai pertemuan di suatu kami di keluarga untuk pelajaran Tuhan masuk proses keluarga atau mengenai sebagai dapat kami orang tahun anak nasida lalu di pengaratuan pas saluran Tuhan lalu sampai sekolah kami sukses nah ibadah saya mengambil kerja juga gereja lalu kan jalan nama gereja Tuhan tambahkan Tuhan yang menjaga nasida
Ang upong narong isang marimata sa ito isang ang tuison marimata sa ito ano po ito umuwan ay pason kami mahigay ko ba na limakinan mahigay kemudian warna surga semua Tuhan kami kenal so hadir so masing-masing kami keluarga kami masing-masing di seluruh episode anggota GBB Nasida Tuhan kau kami pasal yang dia promoka Nasida pada usia yang kepermaran pada usia yang kepersahikan di antara penyanyi anggota tumuan Islam Tuhan dan seluruh dia lakukan tumuan narong di pangalan Tuhan melalui hasil sekolah Tuhan yang aku nabi dan kedua anak pernamian merupakan guru nabi ay pasok dari isuk sudah terpikir dan sudah dapat menyelesaikan persekolahan sesuai dengan perhatian dan dapat tercapai di dalam sudah Tuhan dia Tuhan nasional yang seorang profet Tuhan perterejuan Tuhan perterejuan ada megian pengalaman perterejuan Tuhan taman perterejuan nah nama perterejuan Tuhan kembali dapat memanfaatkan Nasida dan besok kalau mau Tuhan sebab Nasida di tempat belakang Nasida anggap Tuhan nanti tahu Nasida ke anak-anak Tuhan nasihat melalui Tuhan soal dia kami dan keras Tuhan dan hal besok asal boleh Tuhan mengajari pada dalam yang paling membutuhkan dan baru kami dapat mengajari anak lain Tuhan asal berjalan Nasida membantu dalammu soal Tuhan anak namin na Tuhan rokat manang anggota kuwan na sila rokat Tuhan kaya tidak sila sila pagkakal di membantu Tuhan nasa sepadan jangan na boleh sila pagkakal soalnya Tuhan ibadah saya Tuhan ini saya sila malam-malam Tuhan yang udah sila Tuhan pagkakal Tuhan surga di mudah-mudahan bisa dulu nanti Tuhan pas-pas Tuhan sejak awal saat juga mudah-mudahan bisa dulu Tuhan biasa dengan Tuhan mana mengajarkan Tuhan soalnya Tuhan dan diangkat Tuhan hukum Tuhan supaya dengan kota Kumani yang bertemu narikan atau Kumaro kemudian bertemu dengan karena sudah mulai tema mengaji di hotel dan masih saya personal menanggapi pengkajian apa susul nalanya nomor masa di hotel Tuhan Rumah masam yang belum menangis peserta juga mengasam warna tulis di sumat. Amin. Selanjutnya bernyanyi dari Jemaat nomor 38 ayat 1 sampai 2. Amin. Dia
Tuhan dalam kasih, terus sayang menjauhimu. Hatimu iman tergerak, mencari aku yang sesat. Makanya malah tema Tuhan di besar Tuhan Nabi Tuhan Muda Badi di bakal Tuhan Nabi dosa luhur dengan di pasang nama mirip-mirip Tuhan Nabi sahabat berbuat kekianong akan sebagai kuala Tuhan di ulang Nabi ulang peparan di keluarga perjuangan baru bere ibadah di kota Padang Selim Tuhan di nama Tuhan pesta ulang tahun kami oleh Tuhan ada orang Tuhan mau Tuhan marhum di hadap naik di jurnal awalnya Tuhan yang tadi permana kami di pertemuan bahwa di rohani berpikiran kami marhum di kerdil asa marhum kami sebelum kami di sidang kami atau Tuhan para dema saluhur kemudian di nama jalo yang kami juga bisa kami di sidang kami jalo matang yang kami Mama sama rahmat Tuhan Yesus Kristus makan kepada dia. Amin. Salam bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana kita sudah diberikan Tuhan kesempatan yang baik, yang indah pada hari ini. Kita melaksanakan pesta ulang tahun program Warjangan Guru Ibadere sekota Padang Selimpuan. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan dan oleh karena itu kita akan menerima siraman firman Tuhan pada hari ini agar kita mendapat berkat melalui pesta ulang tahun yang kita adakan pada hari ini. Firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 demikian bunyinya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi dibacakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dengan subtema hidup rukun di tengah-tengah keluarga menjadi pembawa damai dan kerukunan di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bernegara. Demikian subtema dan tema dan juga firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang penting kita pahami dalam nats khotbah ini yang berlandaskan bahwasanya boleh kita garis bawahi kalimat rukun. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin yang perlu kita pahami dalam pengertian rukun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama sekali, apa fungsi kerukunan dalam rumah tangga? Boleh dibilang ini adalah suatu perdebatan kelemahan dalam suatu rumah tangga apabila kerukunan dalam suatu keluarga itu jarang ditemukan. Maka timbul dari situ perbedaan pendapat antara suami dan istri, antara istri dan anak,
antara anak dan bapak, sehingga terjadilah percekcokan ataupun ketidakcocokan dalam suatu rumah tangga yang membuat sebagai gambaran kehidupan keluarga orang Kristen itu didasarkan adalah kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak memelihara dan menanamkan kerukunan dalam rumah tangga, bagaimana bisa kita menunjukkan cara hidup kita ke dunia luar, yang artinya di luar dari keluarga kita, menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan sikap yang penuh kasih antar sesama. Lebih-lebih pada keluarga besar Punguan Toga Panjangan. Di poin yang kedua, rukun dalam organisasi. Sering perdebatan, permasalahan yang membuat organisasi itu hancur karena tidak ada kesesuaian pendapat, karena tidak ada kesesuaian ide dan segala macam. Ini membuat organisasi itu semakin hancur dan tidak ada menunjukkan bahwasanya orang organisasi yang berlandaskan kasih sebagai kita orang Kristen pengikut Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang perlu kita persiapkan dalam hidup kita untuk menjadi tercapainya hidup rukun dalam rumah tangga, hidup rukun dalam berorganisasi? Yang pertama sekali, kalau saya ingat waktu pemberkatan nikah, ada khotbah seorang pendeta yang mengatakan bahwasanya saudara harus siap menerima kelebihan dan kekurangan seseorang, baru terciptalah damai dan rukun dalam berumah tangga. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada hari ini. Kita berorganisasi lain, pendapat, perbedaan banyak di antara kita dalam membangun kebaikan dalam suatu organisasi, tetapi perbedaan-perbedaan itu bisa kita laksanakan asal bisa kita menanamkan sesuai dengan bisa menerima dan bisa memberikan jalan yang terbaik di dalam suatu organisasi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun banyak yang kita hadapi dalam rintangan perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, tetapi itu jangan kita bawakan menjadi jurang pemisah, jurang penghancur dalam suatu organisasi kita, ataupun Punguan Toga Panjangan, Guru Bere Ibadah. Tetapi mari kita sama-sama mencari jalan keluar, mencari jalan yang terbaik dalam organisasi kita ini, agar menjadi suatu berkatlah Punguan Toga Panjangan bagi seluruh dan sekitar kehidupan kita sehari-harinya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan mulai dari kita merancang pesta ulang tahun, banyak problem, banyak rintangan dan tantangan yang menghambat rencana kita yang kita rencanakan melaksanakan pesta ulang tahun. Tapi puji Tuhan, walaupun banyak berkat doa kita semua kepada Tuhan, kita mengharapkan pesta ulang tahun ini terwujud, terlaksana dengan indah, dengan baik dan sukses.
untuk selamanya. Untuk itu pesan dari korban kita pada hari ini kepada kita semuanya, mari kita bangun mulai dari pribadi lepas pribadi, karena semua permasalahan kuncinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari diri kita. Sering itu terjadi, kita selalu memaksakan pendapat kita kepada seseorang. Sering itu terjadi, selalu memaksakan harus ini, harus itu. Sedangkan di dalam rumah tangga, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri. Harus sama-sama memutuskan, apalagi dalam suatu organisasi. Berarti kita harus bukanlah pendapat saya, bukanlah pendapat saudara, tetapi pendapat kita semua agar bisa tercapai hidup sesuai dengan tema kita pada hari ini, rukun bersama-sama di dalam punguan toga panjangan. Amin. Amin. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita mengambil suatu hikmah yang indah di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk bisa yang selama ini kita bergaya hidup istilahnya yang bertentangan dengan Tuhan, mari kita tinggalkan. Yang selama ini kita hidup tidak peduli sama keluarga, tidak peduli sama hubungan kita, tetapi untuk pesta ulang tahun kita ini. Soalnya dalam hubungan yang harus ada di dalam diri kita yang mengatakan bahwasanya akulah yang membutuhkan hubungan. Akulah yang membutuhkan hubungan, bukan hubungan yang membutuhkan aku. Maka tercapailah kerukunan dalam suatu organisasi. Jadi kalau masih kita merasa tidak peduli dengan hubungan, kalau masih kita tidak merasa bertanggung jawab atas hubungan kita, bagaimana untuk kedepannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Percuma saja kita senang pesta ulang tahun, percuma saja kita bentuk hubungan toga panjangan, kalau kita tidak bertanggung jawab, kita tidak bersama-sama membangun kesatuan hubungan kita, hubungan toga panjangan. Untuk itu Tuhan Yesus pun mengatakan bagi saudara-saudara, bagi semua umatku, bersatulah, berserulah kepada Tuhan, bernyanyilah, bersorak-sorai, mintalah kepada Tuhan agar kita diberikan petunjuk untuk keselamatan pribadi, keselamatan hubungan, dan keselamatan untuk di akhir hidup kita nanti. Untuk itu dalam nafas kita pada hari ini, saya ulangi sekali lagi, poin yang pertama, agar tercipta kerukunan dalam keluarga, dalam organisasi, kita harus bersifat bahwasanya kita itulah yang membutuhkan organisasi itu. Kita itulah yang membutuhkan hubungan itu. Yang kedua, agar tercipta kerukunan di dalam rumah tangga ataupun organisasi, kita harus bisa menerima kekurangan, kelebihan dari seseorang. Jangan kita memaksakan kehendak kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang mengalir bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan acara demi acara dari awal dan sampai akhir, kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Wala Tuhan di pasangan kawan kami itu depan berdiri di dalam
Dito orang orang menurut pikiran kami, marhidi hidayah kami. Dia jadi orang dari Tuhan marhidi. Dalam nama rukun itu adalah suatu kewajiban untuk menciptakan damai sejahtera di dalam keluarga maupun organisasi. Alani hari Tuhan, program kami ke depan. Asa acara yang kami selalu hubungi anggota di penguasa Tuhan. Asa kami Tuhan berdamai seorang. Bui saya dapat dapat, bui saya dapat kelalaan. Baik itu diangkat ulau lasmi roha, baik itu diangkat ulau seluruh lehon maho roha kalau nama Allah mati hamil Tuhan. Asa merdeka Tuhan tinggal bukannya gede saya pertemuan Siti orang Tuhan di tengah-tengah nih organisasi kami, di tengah-tengah nih luhur keluarga, di tengah-tengah nih masyarakat yang semua ini yang bernegara Tuhan. Baik masa ada acuan Tuhan, naga bisa ada contoh hubungan toga panjangan guru bere ibadere. Baik saya ulang nadingga di tengah-tengah ini selalu nah jual mana ada ini Tuhan batu molat juga itu Tuhan pribadi atau terdiri Tuhan namian di bagasan roh ada pikiran lagi asal maglubu kami Tuhan mengulahkan akan nahobar dulu mohon pasu-pasu kami nak disun oleh Tuhan pasu nang akan diulang di tangan kami semuanya oleh Tuhan akan keluarga lepas keluarga yang anggota di penguasa Tuhan bukan hari ke depan asal yang ngomong di kami kalau buka akan cepat nama akan yang apa nak kenal nama Tuhan di teman-teman keluarga Nabi Galuh tolong masuk oleh Tuhan dari bagasan persekolahan sampai di sudut abistan amin baik ibu makulah oleh Tuhan jalan yang tamat akan persekolahan lah dokter patiduan akan siapa nasab rumah binasinya asabui jabatan ulang naringan na tidak Tuhan Bapa ari na amin ko jala dihani sa luhur akan atoras ni akay na po namin kapag di kami Tuhan Yesus dinalawa para menguduhon sa luhur keluarga namin jala mga rahon ulo namin ulo pati atau pasahat kami madaling ang pinidang ke depan mga masuk-masuk jala na mga roh Tuhan dibatan Kata sudah dari Tuhan di anggota di Muhammad sudah mendoakan masih tahu baik masih tahu nama mahidi angka hari anak kono baik masih tahu nama mahidi angka nasulumu pakatayon antara suami dan istri baik itu mahidi angka si tahu nama dari bagasan pasal itu doa teragam dia kalau naasib takas do menerima Tuhan di tengah-tengah di keluarga Nabi Galuh nama sedih di hati. Kalau ini Tuhan kami Tuhan ke depan ini asas Tuhan masa leluhur akar kami hamil di sebelum kami jala udah meroha jala Tuhan memang waktu Tuhan itu atau kami udah kami jalur sigar Tuhan atau malah kemari pasangan kami ke depan Tuhan di bata ulang tahun di Toga Patiaman Kombil dia para partikan Tuhan nasi kota padang sini buat sama kami di depanmu baik mohon ulang namion gabi marpar biru ngadik dan itu matoma di pengono jalan sepasur kami selalu baik masih pun di bagasan kami 12 merong kurang dengan yang sejauh kami di depan Tuhan alai kau mana pasuk koponi upah ulung roham berhasil kami Tuhan dan ngedesor nabi asa taluk kami jaga bijong-jong di depan Tuhan jalan mata kami yang poin kami boleh mengasapan Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus mata yang kami Tuhan depan mulai bagian amin marende kita ada orang Somarende ujaha jolo ayat ini ada sambil marende non dapat umum kelihatan
Ayat pilihan kita pada surat di Rom 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demikian kamu supaya kamu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 133 ayat 1 sampai 3. Hatiku terima kasih Yesus, kasihku kau memilikiku. Tuhan bersembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebagai ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Hanya ini Tuhan persembahanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anakmu seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kita doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
kita mengenal saling bersalaman selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat. Jadi di halaman Anggota Inap acara ibadah sudah selesai. Kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Jadi untuk moderator pelaksanaan acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Oni Nadia. Tuh. Itu dia. Oh, dari mana? Atau Bapak Semar Mereka Solo.